Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa kembali ya di kasus PT Niko Elektronik. Ini video yang keempat ya. Video ini membahas tentang transaksi adjustment ya, penyesuaian dari jurnal penyesuaian ya. Ada halaman berapa ini, 23 sampai 33, nggak banyak, lumayan ya, jadi ada sekitar 10 bukti atau lebih. Oke, langsung saja kita mulai ke yang pertama ya. Teman-teman yang baru menyimak silahkan cek di deskripsi, sudah saya lampirkan video 1 sampai 3 termasuk keterangan soal desain juga ada juga. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan transaksi ya. Stok Oknem per tanggal 1 Desember terdapat barang rusak yaitu 1 unit TV LG ya, dan saldonya barangnya adalah sebesar 10 juta rupiah. Ini nilai barangnya ya. Baik, kita masuk ke dalam menu inventory ya. Inventory, bila pilih adjust inventory. Di sini kita tulis buktinya 4 ya. 4 BM tanggal 31 Desember 2022. Ini barang rusak ya, kita tulis di sini berarti LG ya, kita pilih LG. Kuantitinya berarti negatif ya, negatif 1. Oke, jumlahnya 2.804.762 dari buletin di sini. Kalau ini dirinci ya, sebenarnya sama hasilnya. Ini pembulatan saja. Akunnya kita isi akun beban ya. Beban ini defect inventory. Oke. Kalau sudah, tinggal kita record ya. Kemudian BHP ini barang habis pakai ya, jadi perlengkapan. Saldonya tersisa 10 juta rupiah ya. Kita cek di neraca atau di sini juga boleh teman-teman, di aset ya. Di sini tertulis perlengkapannya adalah 42.840. Sementara di sini ada keterangan tersisa 10 juta, artinya terpakai berapa? 32.840.000 rupiah ya. 32.840 dikurangin 10 juta ini ya. Jadi tinggal kita masuk ke dalam di sini ya. Nomornya adalah masih 4 ya, 4 BM. Tanggalnya 31. Di sini keterangannya penyesuaian barang habis pakai atau perlengkapan. Debitnya beban ya, beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini dia. Tadi nilainya 32 840 ya. Di sini pada perlengkapan ya, 32840. Oke, kalau sudah kita bisa record ya. Sekarang kita ke dokumen yang kedua, pada adjustment yang kedua, rekening koran dari bank ya. Pendapatan bunga 10 juta, adminnya 1 juta, dan PP final bayar 2 juta rupiah. Jadi ini kita bisa masukkan dari menu biasa ya, dari menu penerimaan biasa ya, banking, receipt money, ataupun kita bisa pakai adjustment di jurnal umum, tapi kita akan ikutin sesuai dengan di sini ya. Kita gunakan menu yang
penerimaan pengeluaran kas. Kita masuk ke menu banking, kemudian receive money. Di sini kita pilih cash in bank, ya. Kemudian nomornya 5BM 31/12/2022, jumlahnya 10 juta. Di sini asalnya dari interest revenue, ya. Interest revenue dia di bawah rekonsiliasi, ya. Ini hurufnya saya seperti ini, teman-teman. Maaf. Oke, ya. Kita kontrol R biar lebih jelas seperti ini nanti jurnalnya, ya. Kita record. Kemudian kita ke bagian spend money. Di sini masih kita gunakan cash in bank. Di sini masih rekonsiliasi bank, ya. Ini dokumennya masih 5BM tanggal 31/12/2022. Jumlahnya adalah 1 juta. Oke. Di sini beban ATM bank, ya. Kita cari di sini. Oke, 1 juta rupiah. Kemudian PPh finalnya ini kita masukkan ke dalam ini, ya. Company income tax, ya, income tax, pajak pajak PPh final, ya. Di sini 2 juta rupiah. Kita klik di sini berubah jadi 3 juta, ya. Jadi 3 juta, 1 juta untuk bank cas, kemudian yang PPh finalnya adalah 2 juta rupiah. Oke, ya. Sudah betul, kita record, ya. Kalau mau Ctrl L untuk mengecek, ya, seperti ini. Uang banknya berkurang, jadi 3 juta berkurang, nambah 10, berarti total yang masuk 7, ya, sisanya. Kita record. Dokumen transaksi yang berikutnya. Cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang, ya. Kita bisa masuk ke daftar akuntan atau ke laporan neraca. Baik, di sini kita lihat dulu di saldo, ya. Di sini saldonya adalah account receivable-nya 406, kemudian allowance-nya adalah 10 juta sekian, ini debit, ya. Kita sini aja deh biar lebih jelas. Ke balance sheet, ya. Standar balance sheet biar ketahuan. 31, oke, sudah. 31 ya pilih, ya. Di sini kita lihat allowance-nya adalah 10 juta debit ini, ya. Nah, jadi cara ngitungnya kita 5% dikali dengan piutang ini, ya, 406 sekian ini. Kemudian nanti ditambah dengan allowance, karena ini seluruhnya debit, ya, jadi nambah nanti. Kita coba pakai kalkulator. Oke, ini 5% berarti 0,005, ya. Kebanyakan. 0, baik, jadi cara ngitungnya 5% dikali dengan 406.625 ini, ya, piutangnya, terus nanti ditambah dengan ini hasilnya. Karena ini debit saldo piutang allowance-nya, sekali lagi karena saldonya untuk cadangannya adalah debit, maka nanti menambah. Kita coba hitung pakai kalkulator, ya. Oke, 5/100 biar lebih jelas. Oke, segini, ya. Dikali dengan 406.625,
625 190. Oke. Hasilnya 20 juta 331 259,5. Tinggal kita tambahkan dengan ini ya. 10 juta 625. Oke, seperti ini. 30.956.259 ya. Ini yang kita masukkan dalam jurnal. Kita close dulu. Kita kembali ke record journal entry. Nomor buktinya 6 BM ya. Penyesuaian cadangan bad debit ini ya, bad debit expense. Nilainya tadi ini ya, 30.956 259,50 ya, atau 5. Kemudian pada allowance. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, kita record. Dokumen transaksi yang keempat ya. Dana kecil yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember adalah berupa biaya perjalanan dinas salesman ya, sebesar Rp950.000. Nah, di sini keterangannya adalah impress fund system ya, PT Cash-nya jadi tidak tetap. Jadi kita tulis ya, karena nggak tetap jadi kita tulis langsung saja di sini nomornya 7 BM. Di sini keterangannya adalah penyesuaian juga, penyesuaian kas kecil ya. Langsung kita masukkan ke dalam biaya transportasi. Mana nih biaya transportasinya itu? Ini dia. 950.000 ya. Pada PT Cash tentunya. Rp950.000. Oke, kita record. Baik, dokumen keempat selesai ya. Sebelum kita lanjutkan ke dokumen yang kelima ini, kita akan cek dulu di sini transaksi jurnal ya. Ini adalah dari 31 yang tadi di atas itu ya. Beberapa ada di sini, yang tadi ini sumbangan dari yang atas sedang rusak ya. Oke. Jadi kita sampai di sini. Sekarang kita masukkan transaksi di bayar di muka untuk sewa di muka untuk periode Mei sampai April sebesar Rp120 juta ya. Kita masuk ke account record journal entry. Ini Mei ke April. Sepertinya soalnya kita cek di atas ya. Khawatirnya ada yang salah soal. Masuk Mei ke April ya kan. Ke belakang ini mungkin soalnya salah. Kita cek ke atas dulu ya. Baik, kita lihat di saldonya ya. Di sini saldonya adalah prepattern 50 juta ya untuk tahun 2002 per November. Masih 50 juta. Berarti ini kita nyari yang pakai Desember ya. Nah, di sini keterangannya tadi keterangannya sama dengan di bawah ya. Ini sewa Januari April 32 juta berarti 8 juta, kemudian naik ini di Mei sampai April 2023 harusnya teman-teman ya. Jadi dari Mei ke April ini kan lanjut ini April terus ini Mei. Jadi ini harusnya 2023 ini ya. Saya kasih note ya.
sampai April 2023. Nah, dengan demikian sampai April 2023 ini berarti masih ada 5 bulan, yaitu bulan apa? Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. April ya, maaf. Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 ya, 5 bulan. Berarti 5 bulan pas ini ya. Ini kan 12 bulan 120 juta, berarti sebulan 10. Berarti tadi di atas kan 50 juta, berarti masih 5 bulan betul. Ini masih 5 bulan ya, mana tadi? Ini masih 5 bulan. Ya, ini dari mana ngitungnya? Dari tadi itu, dari 10 kali 5 yang tadi ini ya. Ini kan setahun 120 juta, berarti sebulannya 10 juta. Oke. Sehingga bulan Desember artinya terpakai sebesar 10 juta rupiah ya untuk alokasi Desember ya. Ya, 2023. Oke, kita buat jurnal saja langsung teman-teman biar lebih cepat. Di sini berarti jurnalnya adalah 8. Maaf, ini 31 ya. 2022. Di sini 8 BM. Keterangannya kita tulis penyesuaian sewa. Sewa ya. Berarti beban sewa. Beban sewa 10 juta. Pada sewa dibayar di muka. Oke, seperti ini. Kita record ya. Lanjut ke transaksi berikutnya. Ini keterangannya di sini tadi. Dokumen yang ke-6, beban penyusutan tahun 2022, bangunan, kendaraan, peralatan ya. Kita tinggal ngisi di sini BM 9 BM ya. 9 BM. Di sini penyesuaian aset tetap. Kita isikan jurnalnya. Untuk bangunan ya. Bangunan di sini 40 juta rupiah. Building di sini 40 juta. Pada akumulasi kemudian mobil ya, penyusutan mobil 45 juta. Kita cari akumulasi mobil. Yang ketiga adalah peralatan. Nilainya 68.750. Kita cari di sini peralatan. Teman-teman bisa juga klik Ctrl R seperti biasa untuk memastikan jurnalnya tidak ada yang salah ya. Kita record. Penyesuaian yang ke-7,
Beban telepon dan air bulan Desember 2022 akan dibayar Januari. Ya, 2003 ini ya. Ini salah lagi ya, tadi itu salah ya. Saya kasih not aja. Akan dibayar Januari 2023. Jadi di sini kita tulis 10 BM 31 Desember. Di sini tulisannya berarti hutang beban penyesuaian beban listrik dan air atau hutang ini ya. Kita cari akunnya. Oh, bukan listrik ya, maaf, telepon. Ngantuk ini mah. Ini ya. Ini kita ganti dulu. Telepon dan air 800.000. Ada hutang beban ini ya. Dari hutang listrik dan hutang nih telepon dan air 800.000 rupiah. Oke, kita record. Dokumen yang ke-8, penyesuaian jasa pulsa listrik pada akhir periode berjumlah 19 kWh dengan harga per kWh 1050 ya. 11 BM 31 sudah. Kemudian penyesuaian beban listrik. Ya, ini karena dihitung ada KWH-nya, mungkin token ini soalnya ini. Kita hitung dulu. Berarti masuk ke prepaid ya. Prepaid expense. Coba kita hitung dulu pakai kalkulator. $1050 dicari dikali 945 ya. Ada beban listrik. Ini kadang ngakui ya, beban listrik. Yang ke-9, uang utang jangka panjang Bank BCA yang akan jatuh tempo pada 2002 adalah sebesar 125 juta rupiah. Kita masukkan ke penyesuaian ya. Utang jatuh tempo ini BM, keterangannya berarti bisa ke penyesuaian utang jatuh tempo Bank BCA ya. Kita masuk ke BCA. Berarti BCA long term. BCA long term di sini 125. Pada BCA maturity
Oke, sudah ya. Kita record. Kemudian yang ke 10 nomornya 13 BM amortisasi bond ya. Ini kita kasih penyesuaian lagi biar memberikan dengan jurnal tadi penyesuaian utang bond investment ya, investment PT Jaya Mandiri ya. Panjang amat ini. Oke, kita cari akunnya, investment bond ya, berarti dia posisinya ini dia 8.835, berarti masuk ke interest revenue. Oke, kita record ya. Oke. Kemudian satu lagi pensiun yang ke-11 ini terakhir ini kayaknya. Yang 11 ada PPH perusahaan 2022 berhitungan sebagai berikut: prepaid income tax dan income tax payable kita nanti sandingkan ya. Laba neto 763080. Nah, ini kita perlu ngitung dulu ya. Ini datanya laba netonya segini 763 sekian. Sudah dihitung manual ini pakai sistem ya, ketemu segini ya, pakai tarif PPH 22% ini ya, karena dia PT. Nah, ini akumulasi omsetnya dalam setahun ya. Baik, kita akan langsung masukkan jurnal. Sebelum ke sini biar nggak bingung, ini tadi kita coba diresum di sini ya. Jadi soal ini keterangan nomor 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini untuk 1, 2, 3, 4 ini untuk menghitung rekonsiliasi fiskal ya. Korelasi fiskal apakah negatif atau positif. Kita akan hitung dulu biar lebih jelas teman-teman ya. Bila di sini dirinci di sini laba komersial dari 763. Dari sini dulu ya mulainya ya biar nggak bingung dari sini nih. Kelihatan agak kecil aja. Oke, kita lihat dari account di sini biar ya, di sini kita masuk ke income. Ini dia ya. Sales merchandise-nya adalah 6 miliar ini. Kemudian return-nya 87 mengurangi. Kemudian service income-nya ini 743 betul ya. Sehingga peredaran brutonya tinggal ini ya. Dikurang ini tambah ini ketemu ini ya. Ini dikurangi return tambah dengan sales income ya, ketemu segini. Kemudian mendapat fasilitas 4,8 miliar ini sesuai dengan peraturan ya, peraturan pajak. Nanti silakan dicermati tentang undang-undangnya, saya nggak bahas di situ. Nah, sehingga 7 miliar 269.100 kurangi dengan 4,8 miliar ketemu angka 2 miliar 469.100 ya. Silakan dicari di peraturannya 4,8 M, saya nggak bahas itu karena nanti panjang jadinya. Sehingga yang tidak mendapat fasilitas adalah 2 miliar 469.100. Nah, ini. Yang ini sudah jelas pengurangan tarif ya. Oke. Kembali ke sini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini dari mana? Nah, dari sini perhitungannya. Penghasilan pajaknya jadi 4,8 yang tadi per 7 miliar 269.100 dikali dengan 629.351 sama dengan ini ya, dengan ini asal dari sini laba komersil, kemudian B debit koreksinya, koreksi nambah ini ngurang-ngurang ya, kali 5% tarifnya, ini pengurangan tarif ya, mendapat fasilitas tadi 4,8. Kemudian yang tidak mendapatkan pengurangan tarif 2 miliar 469.100 dibagi 7 miliar sekian
dikali dengan 6 desimil ini kali 22%, ketemu ini ya. Sehingga PP pajak penghasilan 2022 adalah 92743.538 ya. Ini kita buat jurnal teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya note yang saya buat ini. Langsung ke record journal entry dari 14 BM penyesuaian pajak atau perhitungan pajak ya. Di sini kita masukkan ke company income tax ya, company income tax. Nilainya adalah 92 ini ya. 92 457 420. Salah ngetik lagi, maaf. 92 743. Wah, udah ngantuk ini. 538 ya. Oke. Kemudian di soalnya disuruh menghubungkan dengan prepaid income tax dan income tax payable ya. Jadi kita cari akun prepaid income tax. Prepaid income tax-nya sebentar ya, kita lihat. Nilainya berapa? Jadi di sini cukup ya. Prepaid income tax-nya adalah 82.500 ya, 82.500. 82 kredit ya. 82.500. 82.500 ribu rupiah. Di sini income tax payable-nya. Income tax payable-nya mana income tax payable? Sisanya berarti ya 10.243.538 ya. Demikian jurnalnya ya. Tadi sekali lagi ini untuk menghitung di sini fungsinya ya. Hitung koreksi fiskal ya. Ini sederhana ya. Untuk peraturan seperti ini dari mana? Silakan teman-teman baca di peraturan pajak terkait pengurangan tarif ya. Bisa dilihat di Undang-Undang 17 atau 36 tahun 2008 ya. Kemudian 22% ini tarifnya untuk tahun soal ini memang segini tarifnya 22% ya. Oke. Kita record. Oke teman-teman, ini selesai ya, sampai sini udah selesai. Sebelum kita tampilkan laporannya, silakan kalau mau dilihat, nah, seperti ini hasilnya. Ya, ini dari sini ya. Ini karena gabung dengan soal 3 hasil tadi, jadi yang penyesuaian ini yang ada kata penyesuaiannya ya, termasuk yang di sini-sini ya. Tadi ini sudah masuk juga. Rekonsiliasi bank, ini bukan. Ini tadi barang rusak ya, sudah. Oke, kita lanjutkan untuk melihat laporannya. Untuk melihat ke laporannya, silakan jika mau dicek teman-teman sesuai dengan bukti masing-masing. Ini yang dia nggak urut ya, ini 10, 11, 12, 13, 14, 4, 6, 7, 8, 9. Dari sebagian di sini ya. Ini 4 masih di sini juga ada. Ini 5 tadi. Ya, ini 5 juga. Baik, kita tampilkan di report, index to report. Kita lihat di standard balance sheet per 31 Desember. Oke, seperti ini teman-teman kalau mau disamakan ya. Silakan dicek and dicek ya. Sepatu saya juga perlu dikoreksi, silakan kalau yang mau bertanya
bisa tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya teman-temannya, semoga bermanfaat. Ini kalau khusus ya perlu ilmu ini ya. Alhamdulillah kita berbagi dengan teman-teman semuanya. Kita coba income statement ya, sebulan ya, kita coba sebulan dulu. Yang belum yang setahun ya, ini yang sebulan ya, kalau tadi kan setahun itu. Oke, coba kita ganti yang 1 tahun. Oke, ini Januari ke Desember 2022 ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, demikian pembahasan untuk kasus PT Niko Elektronik ini. Soalnya bagus, soal LKS Accounting Jawa Tengah 2022. Sudah mengikuti soal terbaru sesuai pajak dan variatif ya. Cocok untuk belajar teman sekalian, semoga bermanfaat, tambah ilmunya, sama tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.